Halo teman-teman, selamat datang di channel Nggak Boleh Tidur. Oke teman-teman, kali ini kita akan kembali menceritakan sebuah film bergenre thriller aksi Amerika berjudul The Mother tahun 2023. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Film ini menceritakan tentang seorang wanita mantan agen militer yang tergabung dalam kelompok SAS. Lalu ia terlibat penjualan senjata ilegal bersama dua orang pria bernama Adrian dan Hector. Namun wanita tersebut menghubungi agen FBI. Hal itu karena dua rekannya tersebut ternyata juga menjalankan bisnis lain, yaitu menjual manusia. Dan itu bertolak belakang dengan pemikiran wanita tersebut. Ia pun menghubungi agen FBI dan sekarang ia pun sedang diinterogasi oleh para agen tersebut. Mereka menginterogasi wanita tersebut di sebuah rumah. Wanita tersebut merasa tidak aman di sana. Ia pun mencoba memperingati mereka karena menurut wanita tersebut dua rekannya tersebut adalah orang yang berbahaya. Namun salah satu agen di sana terlihat meremehkan peringatan dari wanita tersebut dan benar saja peluru tembakan langsung mengenai agen tersebut. Dan tidak hanya agen itu, tapi beberapa agen di sana juga akhirnya terkena tembakan dari luar. Dan hanya tersisa wanita tersebut dan salah satu agen bernama William. Mereka pun segera bersembunyi. Namun akhirnya William tertembak karena berusaha mencari musuhnya. Wanita tersebut pun mencoba menyelamatkannya. Dengan lihainya wanita tersebut dapat memberikan pertolongan kepada William. Setelah itu wanita tersebut membuat sesuatu dengan bahan-bahan tertentu. Lalu ia bersembunyi di dalam kamar mandi. Lalu kemudian datang seorang pria bernama Adrian. Lalu Adrian melihat wanita tersebut dan ternyata wanita tersebut sedang hamil. Lalu kemudian Adrian menyerang perut wanita tersebut. Dan pada waktu yang bersamaan benda yang dibuat wanita tersebut meledak. Dan itu mengenai pria tersebut. Wanita tersebut mencoba bertahan dengan menyiram air ke tubuhnya dengan terus memegang perutnya. Setelah itu memperlihatkan wanita tersebut sedang dirawat di rumah sakit dan kemudian terlihat kalau bayi wanita tersebut berhasil dilahirkan. Lalu seorang agen wanita datang menemui wanita tersebut. Ia membawa dokumen penyerahan hak asuh orang tua. Lalu ia meminta tanda tangan kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menolaknya. Namun agen tersebut mengatakan kalau apa yang akan mereka lakukan adalah demi memberikan kehidupan yang lebih aman untuk anak wanita tersebut. Wanita tersebut pun tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun terpaksa merelakan anaknya. Setelah itu wanita tersebut segera menemui William. Ia meminta sesuatu kepada William sebagai syarat agar dia melepaskan anaknya. Lalu ia meminta kepada William agar menyerahkan anaknya kepada keluarga yang baik. Yang kedua, kabari bahwa dia aman di setiap ulang tahunnya. Dan yang ketiga, kalau ada masalah segera kabari wanita tersebut. Karena William memiliki utang kepada wanita tersebut karena telah menolongnya, ia pun menerima permintaan dari wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu ia pergi meninggalkannya dan pergi ke sebuah tempat terpencil. Lalu bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama John. Ia merupakan teman lama wanita tersebut saat berada di militer. Lalu John mengantarkan wanita tersebut ke tempat tujuannya. Setelah sampai, wanita tersebut meminta kepada pria itu untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Pria tersebut pun memahaminya. Ia tahu kalau wanita tersebut sedang memiliki masalah yang besar. Dan setelah itu 12 tahun pun berlalu. Wanita tersebut terlihat sedang melakukan aktivitasnya. Ia sedang berburu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Lalu John datang. Ia mengantarkan surat kepadanya. Dan surat itu adalah foto-foto anaknya yang sedang berulang tahun. Lalu di sana ia juga mendapatkan surat dari William. Dan itu membuat wanita tersebut terkejut. Melihat ekspresi dari wanita tersebut, melihat surat yang dikirim kepadanya, kemungkinan telah terjadi sesuatu. Setelah itu ia pun mulai bersiap, bahkan ia juga menyiapkan senjata yang akan ia bawa. Lalu ia pergi menemui William. Setelah sampai, William segera menjemputnya. Di sana William mengatakan kalau agen mereka telah menggerebek kediaman Adrian dan Hector. Dan yang mengejutkan adalah ia menemukan foto anak wanita tersebut. Dari situlah William menganggap kalau musuh wanita tersebut sedang mengincar anaknya.
Setelah itu William mengantarkan wanita tersebut ke sekolah anaknya. Di sanalah wanita tersebut mulai mengawasi anaknya. Dia pun terlihat terus memperhatikan segala aktivitas anaknya. Dan sampai suatu hari saat sedang mengawasi anaknya, ia melihat segerombolan orang yang mencurigakan. Dan benar saja, ternyata segerombolan orang tersebut hendak mengincar anaknya. Ia pun segera menghentikannya, namun ia tidak berhasil menghentikan segerombolan pria jahat itu. Dan segerombolan pria itu berhasil membawa anak wanita tersebut. Ia pun segera mencari anaknya bersama dengan William. Lalu kemudian William menemukan informasi tentang penculik anak wanita tersebut. Ternyata para pencuri itu telah pergi ke sebuah daerah bernama Kuba. William dan wanita tersebut pun pergi ke sana. Dan dengan disertai aksi kejar-kejaran yang sangat sengit, mereka pun berhasil menangkap pria yang mencuri anaknya. Mereka pun menginterogasi pria tersebut untuk mengetahui di mana anaknya. Dan dengan sedikit penyiksaan, mereka pun berhasil mengetahui di mana anak wanita tersebut. Dan setelah itu mereka pun kembali ke tempat mereka menginap. Di sana mereka membersihkan diri dan mengobati luka-luka yang mereka dapat. Di sana wanita tersebut terlihat membantu William untuk mengobati lukanya. Karena William bertanya, wanita tersebut pun menceritakan bagaimana dia bisa berhubungan dengan para pria jahat. Mereka terlihat mulai ada perasaan satu sama lainnya. Setelah itu mereka pun pergi untuk meratakan kediaman Hector. Wanita itu menghabisi penjaga rumahnya dari jarak jauh menggunakan sniper. Sedangkan William menghabisi para penjaga dari jarak dekat. Setelah itu wanita tersebut menyelinap ke dalam dan langsung mencari di mana anaknya berada. Ia pun berhasil mendapatkan anaknya. Ia pun membawa anak tersebut dan menyerahkan kepada William. Lalu setelah itu wanita tersebut kembali ke dalam rumah lalu menemui Hector dan tidak butuh waktu lama wanita tersebut berhasil menyingkirkannya. Setelah itu mereka pun pergi bersama untuk pulang. Di sana terlihat ada kecanggungan antara wanita tersebut dengan anaknya. Lalu setelah itu mereka pun berpisah. William pergi bersama anak wanita tersebut. Di sana terlihat kalau wanita itu sangat sedih berpisah dengan anaknya. Kemudian di perjalanan tiba-tiba mobil William ditabrak oleh mobil lain. Dan ternyata yang menabrak adalah rombongan Adrian yang hendak mengambil anak wanita itu. Dan Adrian pun menangkap William dan anak wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut datang. Ia mencoba menyelamatkan anaknya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena William mereka tangkap. Lalu kemudian Adrian menyingkirkan William. Melihat hal itu, wanita tersebut pun segera meledakkan mobil yang ada di sana, lalu berhasil kabur bersama dengan anaknya. Setelah berhasil kabur, mereka pun beristirahat di sebuah kafe. Di sana anaknya bertanya kepada ibunya tentang apa yang telah terjadi kepada kehidupannya. Namun wanita tersebut tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan tetap menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Lalu diam-diam ia menghubungi orang tua angkat anaknya. Ia meminta kepada orang tua angkat anaknya untuk menunggu. Karena ia akan membawa anaknya sementara sampai ia bisa menyelesaikan masalahnya. Dan ia berjanji akan mengembalikan anak tersebut. Setelah itu mereka pergi ke tempat persembunyian wanita tersebut. Lalu mereka belanja di warung milik temannya. Walaupun wanita tersebut menyembunyikan sikapnya dengan berpura-pura tidak mengenalinya, tapi anaknya mengetahui kalau dulunya mereka berteman. Namun wanita tersebut tetap tidak mengakuinya. Setelah sampai di rumahnya, wanita tersebut mulai melatih anaknya. Dari mengajarinya berburu sampai melatih anaknya menggunakan senjata. Di sana anaknya terlihat sangat kesal karena harus menjalani aktivitasnya yang berbeda dari biasanya. Namun pada akhirnya mereka semakin dekat. Lalu suatu hari anaknya terluka, ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan setelah selesai wanita tersebut terkejut karena anaknya memberitahukan namanya kepada dokternya. Dan setelah selesai wanita tersebut pun segera menitipkan anaknya kepada rekannya. Ia meminta kepada rekannya untuk membawanya ke tempat aman. Ya, wanita tersebut mengetahui kalau ia akan diserang setelah anaknya membeberkan nama aslinya. Ia pun dengan cepat mengambil tindakan. Dan benar saja, keesokan harinya segerombolan mobil tentara datang ke daerah tersebut. Dan setelah itu anak wanita tersebut meminta kepada John untuk menceritakan soal ibunya kepadanya.
Di sana John mengatakan kalau seluruh hidup ibunya hanya untuk dirinya. Zoe pun terlihat terkejut. Lalu kemudian ia membaca surat dari ibunya yang dititipkan oleh John. Di sana wanita tersebut mengatakan semuanya dengan jujur tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Ia menceritakan seluruh perasaannya kepada Zoe. Dan intinya ia mengatakan kalau ia sangat menyayangi anaknya. Dan setelah membaca itu, Zoe langsung pergi menggunakan mobil John. John pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu scene berganti memperlihatkan Adrian dan anak buahnya mulai menyerang wanita tersebut. Namun wanita tersebut dengan berhati-hati juga melakukan serangan balik. Dan dia berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Adrian. Scene berganti memperlihatkan anak tersebut yang terus mengendarai mobilnya. Namun kemudian mobilnya tertancap karena salju. Ia pun segera keluar. Namun salah satu anak buah Adrian berhasil menangkapnya, lalu membawanya pergi. Namun wanita tersebut pun berhasil mengambil kembali anaknya. Ternyata wanita tersebut menggunakan pakaian musuhnya. Hal itu memudahkan dia dalam menghabisi anak buah Adrian. Setelah itu wanita tersebut dan anaknya saling bekerja sama. Mereka pun berhasil menjatuhkan anak buah Adrian. Namun kemudian wanita tersebut melihat ada cahaya laser merah tepat di kepala anaknya. Lalu Adrian menghubunginya. Ia meminta kepada wanita tersebut untuk datang menemuinya. Dengan ancaman ia akan menghabisi anaknya. Wanita tersebut pun terpaksa turun menemui Adrian. Dan di akhir wanita tersebut bertemu dengan Adrian. Mereka pun bertarung 1 lawan 1. Namun wanita tersebut berhasil dipojokkan dan Adrian berhasil membawa pergi anaknya. Kemudian setelah itu memperlihatkan wanita tersebut mulai sadar setelah pingsan. Ia melihat Adrian yang pergi menggunakan mobilnya dengan membawa anaknya. Ia pun berusaha keras meraih senjata snipernya dan segera membidik Adrian. Namun sayang tembakannya meleset. Ia pun mengambil posisi dengan berbaring dan kembali membidik Adrian. Ia pun menembaknya, namun mobil Adrian tetap melaju. Ia pun langsung menangis karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya. Namun setelah itu memperlihatkan mobil Adrian berhenti. Ternyata bidikan wanita tersebut berhasil mengenainya. Anaknya pun segera keluar. Ia bergegas berlari menuju ke wanita tersebut. Wanita itu terlihat terkejut melihat anaknya datang. Mereka pun saling berpelukan. Setelah itu scene berganti memperlihatkan wanita tersebut bersama anaknya kembali menemui orang tua angkat anaknya. Di sana wanita tersebut menyerahkan anaknya kembali. Lalu scene kembali berganti memperlihatkan wanita tersebut sedang memantau aktivitas anaknya. Di sana anaknya juga menyadari keberadaan ibunya. Mereka saling tersenyum bersama dan film pun berakhir. Itu dia teman-teman alur cerita filmnya. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran karena di film ini memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang ibu untuk merawat anaknya, membahagiakannya, dan melindunginya. Dari film ini kita jadi tahu kalau sebenarnya seorang ibu rela melakukan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Bahkan ia rela kehilangan nyawanya agar anaknya mendapatkan kebahagiaan. Karena sejatinya perjuangan seorang ibu itu tidak dimulai dari anaknya lahir, melainkan saat anak tersebut berada di dalam kandungannya. Di sana seorang ibu juga berjuang. Kemudian saat melahirkan yang taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan ketika anaknya sudah dewasa, ia juga masih mengusahakan, membantu dan menjaga anaknya. Untuk itu kita sebagai anak jangan sampai kita membuat ibu kita menangis dan menyakiti hatinya. Selalu senangkanlah ibu kita, tidak harus dengan uang. Perhatian dan kepedulian kita juga dapat menyenangkan hati orang tua kita. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang berbakti kepada ibu kita. Okelah teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali.